Halo semuanya, ini adalah rekaman dari Estetika topik ke-9 atau minggu ke-9. Kali ini bahasan kita bakal menyentuh beberapa orang sebagai keterusan dari apa yang sudah dibahas oleh John Berger di pertemuan yang lalu. Nah, kali ini banyak atau kebanyakan dari author yang bakal kita bahas dengan konsep-konsepnya dan teori-teorinya adalah mereka yang beraliran berpikir sayap kiri. Jadi artinya di sini kita melihat mereka berpikir secara Marxis. Dan artinya gara-gara berpikir secara Marxis ini artinya mereka sangat-sangat kritis terhadap apa pemikiran sayap kanan ya jadinya. Jadi kapitalis tentunya mereka akan kritisi habis-habisan. Ya, di sini ada satu video yang saya tinggalin karena lumayan representatif menurut saya atas apa yang bakal kita bahas hari ini. Tapi saya tidak akan putar di sini, jadi boleh coba ditonton sendiri. Oke, kita akan mencoba untuk mendirikan koneksi ke bahasan kita yang minggu lalu. Jadi pada minggu lalu itu kita sudah membahas 4 episode dari Ways of Seeing sebagai tulisannya John Berger ya. Nah, di situ ada 4 hal yang saya refresh lagi sedikit. Pertama adalah estetika harus memperhitungkan ulang nilai eksklusivitas karya ya. Jadi itu hal pertama yang kita ingat dari bahasan episode pertama. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut ya. Di sini akan ada Walter Benjamin. Terus yang kedua, estetika memperhitungkan daya tarik lawan jenis dan eksploitasinya sebagai komoditas. Jadi yang lalu ada bahasan tentang bagaimana perempuan digambarkan dalam bentuk-bentuk ketelanjangannya itu. Dan itu tentunya banyak sekali daya tarik yang sengaja diciptakan untuk kaum maskulin jadinya ya, kaum laki-laki di situ. Maka kritiknya otomatis adalah kritik tentang gender laki-laki di situ dan selera visual mereka gitu dan ke apa ya voyeurisme visual mereka gitu. Jadi keinginan untuk menikmati ya untuk kepentingan mereka sendiri jadinya ya. Tidak untuk si perempuannya, malah si perempuannya menjadi objek penderita di situ. Yang ketiga, ada estetika juga memperhitungkan faktor status sosial mempengaruhi nilai keindahan karya. Tentunya karena di situ dibahas tentang bagaimana lukisan-lukisan itu menjadi simbol kekayaan ya. Kita lihat bagaimana lukisan-lukisan itu sering disandingkan dan dipajang untuk ditunjukkan sebagai harta oleh kaum-kaum borjuis di situ. Dan otomatis itu mempengaruhi cara baca keindahannya. Gara-gara disebut sebagai itu. Nah, nanti akan bertransisi ke situ, jadi akan disentuh oleh Walter Benjamin ya, gimana itu semua menjadi didobrak secara habis-habisan supaya kita bisa melihat ternyata nilainya menurut dia tidak hilang malah. Nah, terus yang terakhir adalah estetika menyadari dampak roda konsumsi dan ekonomi dalam faktor pemikirannya. Nah, inilah yang bakal kita sentuh hari ini. Jadi kira-kira secara garis besar bahasan yang menitik beratkan adalah poin yang pertama dan keempat. Seperti itu. Yang kedua dan ketiga ada sedikit banyak tentunya tentang bahasan itu, tapi tidak terlalu berat. Ya, kalau yang kalian lihat di minggu lalu adalah sifatnya kritis ya, jadi kritik budaya dan seni. Di kali ini tentunya adalah keterusan dari itu. Jadi perubahan arah dari apa yang kita sudah pelajari di minggu-minggu lalu ya, sampai dari minggu pertama sampai minggu ke-8. Sampai minggu ke-7 itu memang dia mencoba untuk mencari semacam pembenaran ya atas kualitas estetika itu dan keindahan itu. Tapi di sini
kita jadi melihat estetika ini jadi mengarah ke pembongkaran malah sebetulnya. Jadi dia mencoba untuk memperlihatkan kritik terhadap budaya kapitalis dan industri budaya itu. Jadi tentunya secara estetika tentunya bisa kita bongkar ya secara lebih lanjut estetikanya itu mau seperti apa yang kita bisa gunakan supaya efeknya sampai. Tapi dia tidak lagi membahas sesuatu indah full stop gitu. Jadi ada agenda sesuatu di belakangnya yang mencoba untuk dicari. Nah, jadi otomatis dia berlawanan dengan konsep justifikasi Bourdieu ya, yang je ne sais quoi itu lagi-lagi. Kebanyakan pemikir ini karena memang tendensi mereka adalah tadi seperti yang saya bilang kaum Marxis ya pemikir itu. Jadi dia tidak mencoba untuk melegitimasi keindahan sebagai sesuatu yang eksklusif dan hanya bisa dinikmati segelintir orang. Malah kadang-kadang justru malah dilawan gitu. Nah, di sini kita harus cek dulu ada beberapa sifat dan karakteristik kapitalisme ya. Jadi saya harus bicarakan tentang kapitalisme dulu. Pertama perlu kita sadari dulu bahwa kapitalisme itu paham yang mengakumulasi harta melalui komoditas dan modal. Jadi artinya memang untuk tercipta sebuah kekayaan mereka harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang, bahan dagangan yang mana dia harus terjual ya tentunya ya. Jadi memutarkan modal itu. Jadi komoditas dan modal itu menjadi dua hal yang penting kalau dalam kapitalisme itu. Nah, komoditas dapat diperjualkan dengan catatan ada permintaan. Jadi kalau tidak ada permintaan ya tidak akan mungkin bisa dijual. Nah, gara-gara itu kapitalisme itu salah satu paham yang sebetulnya paling cerdik sampai pada titik sebetulnya culas kalau dipikir. Jadi kalau tidak ada permintaan dan orang tidak butuh, dia akan buat permintaan sendiri lewat spektakel dan industri budaya. Seperti itu. Jadi tujuan mereka, agendanya adalah tercapainya penjualan. Sebetulnya sih. Tapi sebelum itu tercapai, mereka akan hancur-hancuran mencoba sekuat tenaga untuk menyajikan spektakel dan industri budaya itu. Jadi supaya agenda mereka tercapai. Nah, itu yang kira-kira kita bisa lihat menjadi masalah sebetulnya ya. Oke, konteks pembahasan estetika ini tentunya karena dia kira-kira rentang tahunnya dari 1890 atau itu akhir abad ke-19 ya, jadi masuk ke 20 dan sampai kira-kira ke 1970. Nah, John Berger kemarin di Ways of Seeing itu ditulis di 1970, jadi artinya dia lebih baru daripada bahasan yang kita bahas hari ini. Cuman gara-gara dia lebih general, jadi makanya saya memutuskan untuk menyajikan itu dulu supaya kita bisa bahas ke sini lebih detail. Jadi cuma masalah urutan aja ya, tapi sebetulnya Ways of Seeing lebih baru dari itu. Nah, yang bisa kita catat di sini konteksnya adalah jadi bahasan-bahasan ini tentunya sudah melewati gema dari revolusi industri ya di akhir abad ke-19 itu yang di tahun 1880 kira-kira yang di zaman-zamannya Victorian di Inggris. Terus udah gitu tentunya lahir konsumerisme dan kapitalisme ya dari situ. Itu kan eksploitasi besar-besaran. Lantas gara-gara kekuatan itu semua terjadi perang. Karena akumulasi kapital yang besar, maka kekuatan-kekuatan kesenjataan, ego, ingin mempertahankan diri, keinginan untuk berekspansi menduduki area lain, ya itu terjadi. Dan akibatnya perang dunia 1 dan 2 secara tidak langsung sebetulnya memang diperkuat oleh dorongan ini gitu ya dari konsumerisme itu sendiri. Itu kan sebuah kehausan, sebuah keinginan yang hampir tidak bisa dipuaskan. Barang-barang seperti itu jadinya. Ya. Oke.
Nah, pertama kita bakal mencoba bahas dari Walter Benjamin. Nah, ini estetika pasca auratik namanya. Nah, apa itu aura yang dia coba bicarakan di sini? Kalian boleh coba tonton dulu kembali episode pertama kalau kalian belum, dari Ways of Seeing di situ. Tapi kurang lebih pembahasannya yang disebut John Berger itu sebetulnya sudah menjadi sebuah inti dari pasca auratiknya Walter Benjamin ini. Tapi kalau kita lepas pasca auratiknya sendiri di dalam konteks asalnya dan bukan pada konteks tahun 1970, tentunya kita ada sedikit perbedaan ya jadinya bahasannya di sini. Nah, Walter Benjamin itu terpikir untuk membahas the work of art in the age of mechanical reproduction itu karena pada zamannya dia mengalami proses modernisasi zaman ya pada eranya. Jadi dia merasa bahwa listrik misalnya memasuki rumah-rumah, produksi massal terjadi, mass rapid transport, terus begitu pula juga dengan seni itu sendiri. Jadi sesuatu yang tadinya mungkin hanya ada satu, misalnya lukisan Mona Lisa itu hanya ada satu di Museum Louvre. Tapi gara-gara dia difoto, dia diduplikasi secara mekanis ya, maksudnya ya, jadi secara alat nih, secara dengan kamera atau direkam bisa juga, dia menjadi ada ketidakstabilan status gitu di situ kan. Pada zaman-zaman dulu kalau sesuatu itu mencoba untuk dikopi, dipalsukan, ya tentunya yang palsunya akan harus mirip banget sampai orang tidak bisa membedakan ya. Tapi begitu kita bisa membedakan barang kopi kedua, hasil duplikasi dari yang asli, itu tentunya akan turun jauh nilainya atau bahkan tidak dianggap sama sekali. Gitu ya. Nah, ini yang coba diomongin sebetulnya sama Walter Benjamin itu. Ketika zamannya sudah mampu untuk mendokumentasi dan mereproduksi karya, apakah nilai kesakralannya atau sakralitas karya itu, aura sakralnya, aura eksklusifnya tetap ada? Nah, itu pertanyaan yang dia coba lempar di situ ya. Kalau di John Berger kemarin dia mencoba untuk bilang kalau lukisan ini dipotong, kalau dikasih lagu dan lain sebagainya, itu konteksnya menjadi berubah. Nah, itu juga benar, tidak salah. Cuman aslinya pemikiran ini adalah sedemikian rupa ketika dia direproduksi dengan cara diperbanyak. Nah, menurut Benjamin, ketika sesuatu itu diperbanyak, sebetulnya itu sebuah dampak positif. Kalau menurut dia. Karena selama ini di eranya Benjamin, dia merasa bahwa institusi seni misalnya, institusi museum, ruang-ruang galeri itu kebanyakan dipegang oleh kaum borjuis ya kan. Jadi mereka yang punya modal, mereka yang kaya, yang dimana itu semua mengontrol nilai, eksklusivitas, dan keterbatasan pandangan dari si seni itu sendiri. So, yang dimaksud adalah gini. Bayangkan kalau orang-orang biasa yang tidak punya modal untuk mengerti seni, akankah kira-kira mereka masuk ke galeri? Ya, ini tentunya kita juga bisa lihat ya secara umum. Hal ini juga berlaku di Indonesia. Untuk mereka yang tidak terlalu paham dengan seni, atau misalkan mereka yang tidak ada hubungan sama seni sama sekali, mau masuk ke galeri atau museum itu menjadi sesuatu yang buat mereka mengerikan gitu, atau ya bisa dibilang dalam bahasa Inggrisnya off limits gitu buat mereka. Mengerti aja nggak bisa, mau masuk aja rasanya nggak enak gitu kan. Nah, maka itu ada sebuah semacam batasan atau baria yang tidak kasat mata jadinya, sebuah tekanan di mana orang itu secara otomatis seperti dihalangi untuk masuk oleh dirinya sendiri sebetulnya sih ya. Tapi kita nggak bisa salahin juga, memang
dengan dia terbatas untuk dilihat gitu, itu kan jadi sesuatu yang kayaknya penting banget, kayak kita harus ketemu orang penting itu harus melewati prosedur gitu kan ya. Harus minta izin dulu, harus minta izin ke security-nya, harus dicek dulu segala macam, itu kan jadi ribetnya minta ampun. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak usah melewati itu semua dan kita bisa langsung melihat si karya itu tanpa harus beli karcis di museum misalkan, tanpa harus melewati semua security check itu, kita bisa langsung melihatnya di banyak hal. Nah, jadi itu yang dipertanyakan. Nah, sekarang boleh coba bayangkan misalnya untuk menjelaskan konsep aura ini ya. Yang mana yang kira-kira akan kalian pilih ketika kalian mau menikmati karya Assumption of the Virgin, karyanya Titian misalnya. Nah, di sini saya sajikan dua gambar. Pertama adalah, ini kita berangan-angan aja ya. Tentunya dua-duanya adalah ini udah reproduksi gambar di secara digital ya. Jadi tidak mewakili. Cuman ya kita berangan-angan lah. Gambar yang sebelah kiri ini katakan misalnya Venus punya uang banyak banget dan kalian studi tour ke Venice misalnya. Saya bawa kalian tour ke situ misalkan. Yang mana yang kira-kira lebih menarik, kalian jalan-jalan ke Venice langsung melihat Assumption of the Virgin dengan mata kepala kalian sendiri, atau melihat di PPT gambar di sebelah kanan Assumption of the Virgin tahun 1516 dengan sepotong gambar vertikal itu. Saya yakin pasti kalian lebih senang untuk melihat sendiri, ya kan? Untuk datang ke sana. Apapun motif kalian, terserah lah. Nggak peduli lihat lukisannya tapi pengen jalan-jalan, ya boleh-boleh aja sih maksudnya. Cuman tentunya ada sesuatu ya yang menakjubkan ketika kita melihat gambarnya sendiri atau lukisannya sendiri atau karyanya sendiri langsung dengan mata kepala kita jadinya. Karena kita seperti seolah-olah langsung bisa merasakan gitu. Ini sesuatu yang sudah survive selama ratusan tahun sampai hari ini, kita merasa takjub gitu ya. Karena pertama, dia cuman hanya ada satu di dunia. Perjalanan kita ke sana membuat dia terasa eksklusif kan jadinya. Jadi faktor keindahannya itu karena kita harus bersusah payah menuju tempat itu. Untuk orang Italia sekalipun, mereka tidak akan bisa mau kepengen melihat lukisan itu 24 jam dalam sehari gitu kan. Ya gereja itu perlu ditutup. Ada yang jaga, ada security-nya. Kecuali dia punya gambar sendiri, yang mana itu bukan karya aslinya gitu kan. Jadi tetap ada batasan di situ. Jadi pertama harus membutuhkan usaha ketika kita mau melihatnya. Dua, kita melihat sesuatu yang survive selama ratusan tahun tadi, seperti saya bilang ratusan ribuan atau jutaan tahun untuk benda-benda arkeologi misalnya. Itu seperti merasakan kita menjadi bagian sebuah waktu keabadian gitu kan, dimana kita maksimum ya manusia rata-rata hidup kayaknya cuman 80-100 tahun ya kayaknya ya. Tapi bisa memegang sesuatu yang kayaknya lebih besar dari jangkauan umur kita, itu kayaknya melebihi kapasitas kita gitu sebagai manusia. Jadi ada sebuah aura di situ yang bikin benda ini spesial gitu. Terus rasa takjub juga atas konfirmasi umurnya secara saintifik. Nah, kalau benda arkeologi tentunya ada carbon dating misalnya ya. Atau kalau untuk karya seni ada cek keaslian itu. Jadi tentunya ada orang-orang atau expert yang bekerja di bidangnya yang dimana mereka bisa melakukan konfirmasi itu. Gitu ya. Nah, maka yang asli selalu adalah patokan, referensi awal, source material, maka otoritas gitu. Kopi yang dibuat itu selalu harus kembali merujuk ke yang asalnya. Dia tidak akan mungkin bikin begitu saja tanpa tahu. Misalkan digambar secara manual atau dilukis ulang secara manual, ya tentunya tidak akan bisa sama ya kalau seandainya dia tidak kembali ke patokan asalnya
Nah, disitulah kenapa dikotomi atau perbedaan antara asli palsu itu jadi menjadi kuat sekali di situ ya. Nah, di sini diperkuat lagi oleh Walter Benjamin. Ini yang potongannya saya ambil dari chapter 2 dari buku dia. The presence of the original is the prerequisite to the concept of authenticity. Jadi keberadaan yang original, si karya original tadi, itu adalah prasyarat, dia bilang, prasyarat untuk menjadikannya konsep keaslian di situ. Nah, terus dia bilangin di situ ya ada cara-caranya macam-macam, chemical analysis dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dia bilang the original preserve all its authority. Jadi artinya si original ini, si karya ini, dia melalui semua metode testing tadi itu, tetap dia menjadi pemegang otoritas di situ. Tapi, gitu kan di situ dibilang not so vis-a-vis technical reproduction. Tapi tidak se face-to-face technical reproduction. Dia bilang. Jadi tentunya barang yang keduanya itu tidak akan bisa seperti muka ketemu muka gitu ya. Tidak bisa seintim itu, tidak bisa semirip itu. Maka efeknya beda. Nah, dampak reproduksi mekanis tentunya ya dari hasil karya-karya itu, karya yang tadinya hanya bisa dilihat langsung aslinya kalau kita ke sana, kini tiba-tiba dia tersedia secara massal dalam bentuk reproduksinya. Mau itu foto, rekaman, film, merchandise, referensi periklanan dan lain sebagainya ya. Nah, menurut Walter Benjamin, dia merasa bahwa ada sebuah kemajuan di sini. Nah, dia berkata demikian karena dia merasa ada robohnya dinding pembatas sakralitas aura tersebut. Membuatnya menjadi lebih aksesibel ke publik di luar sana. Nah, tentunya kalau kalian ingat, tradisi dari seni klasik selalu dibutuhkan sebuah modal untuk melihatnya. Jadi orang-orang yang tidak terlatih akan susah gitu kan ya untuk mengerti si karya itu sendiri. Maka gara-gara status eksklusifnya dan status tidak banyak orang bisa mengerti, dia bisa semacam dikultuskan jadinya si karya itu. Jadi levelnya jadi kayak ajaib banget gitu. Menjadi misterius, menjadi mistis gitu mungkin ya. Bisa dibilang juga seperti itu. Nah, gara-gara terbuka untuk banyak orang, otomatis si karya ini bisa diutak-atik, bisa dimodifikasi, bisa ditemper, bisa segala macam. Terserah apa yang mau dilakuin. Marcel Duchamp mencoba untuk mencoret-coret Mona Lisa gitu kan, dijadiin seperti itu. Dijadikan merchandise seperti yang kita tahu. Di minggu lalu juga kalian lihat Mona Lisa ada yang jadi pengharum ruangan gitu ya. Terus ada yang jadi dicetak ke kaos kaki misalnya. Apakah itu menghilangkan sakralitasnya? Tentunya kalau seandainya kita bicarain sama aslinya ya pasti hilang sakralitasnya. Cuman yang digarisbawahi sama Benjamin di situ adalah bagaimana sih karyanya menjadi aksesibel ke khalayak ramai. Nah gitu. Oh ya, perlu diingat tadi jadi permulaan awal dari Age of Mechanical Reproduction itu tentunya foto ya. Dan foto itu kan still image. Tapi ketika dia difilmkan, dia menjadi motion picture dibilangnya gitu. Maka gambar bergerak, maka animasi ya. Nah, maka akibat dari post-auratic estetik itu justru malah memperhitungkan sesuatu yang indah itu karena bisa dimengerti banyak orang gitu, atau bisa diakses oleh banyak orang. Nah, kira-kira seperti itu. Maka di situ diperkuat ya sama dia dari Walter Benjamin, the mass is a matrix from which all traditional behavior toward works of art issues today in a new form. Quantity has been transmuted into quality. Tuh.
kuantitas sudah berubah bentuk menjadi kualitas menurut dia. Sebelumnya hanya benda yang hanya satu-satunya itu yang segaris dengan kualitas. Sekarang berubah. Kuantitas, jadi karena dikenal banyak orang, dia menjadi kualitas. Tentunya memang familiaritas gambar berbeda dengan pemahaman ya di sini. Jadi bukan berarti gara-gara semua orang bisa lihat lantas mereka paham, memang enggak seperti itu. Tapi itu pemahaman kuno ya maksudnya. Permasalahan modal baca karya dan lain sebagainya itu. Ya walaupun saya kasih tahu ke kalian anyway gimana cara baca karyanya. Cuman tetap aja gitu. Pada era sekarang kita tidak bisa mengontrol lagi. Ketika publik sudah mengenal karya ini dan mereka anggap bagus, walaupun dia tidak bisa mengerti atau tidak bisa membaca karyanya, itu sudah semacam menjadi sebuah konsensus massal di mana itu karya bagus gitu ya seolah-olah. Nah jadi pilih mana kalau menurut kalian? Jumlah yang sedikit dimengerti sedikit orang atau jumlah yang banyak dikenal banyak orang? Yang mana yang bisa dianggap sebagai sesuatu yang bagus, sebagai standar keindahan? Itu juga menjadi sesuatu yang tricky ya. Gitu. Nah, maka implikasinya dari pemikiran ini tidak aneh ketika kalau kita coba fast forward ke depan ada kaum dada atau mereka yang dadaisme serta ada gerakan pop art seperti yang Andy Warhol itu ya. Nah, gara-gara pemikiran ini masalah hilangnya runtuhnya sakralitas itu atau dia post aura ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini jadi bisa dipertanyakan pada ujungnya. Pertama, seperti apakah desain bisa masuk museum? Nah, itu kan juga jadi sesuatu yang dipertanyain ya sebetulnya. Untuk kita pada hari ini mungkin oke, desain bisa masuk museum. Cuman kita perlu ingat juga desain itu keperluannya untuk masa, ya kan? Grafik desain, iklan gitu. Itu semua benda-benda yang jumlahnya lebih dari satu. Gimana dia bisa jadi eksklusif? Itu juga jadi pertanyaan kan jadinya. Ketika kita memilih untuk mengambil satu benda desain, misalnya selebaran nih, kita bingkaikan, kita taruh di museum, tetap aja masih ada duplikat yang lain di luar sana. Kecuali ada status penting di situ. Jadi misalkan ini cetakan pertama dari mesin ini atau ini cetakan terakhir dari mesin ini yang mana tidak ada lagi. Oke. Maka dia bisa menjadi eksklusif. Cuman kan pada hakikatnya desain itu tidak dibuat seperti seni. Jadi sangat sulit untuk mau mengunci dia menjadi sebuah benda yang beraura gitu. Ya. Nah, kedua, apakah ada estetika di produk massa atau produk massal? Seni itu kan berjaya karena eksklusivitasnya memang. Apakah ada estetika di produk massal? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Apakah kita ngelihat packagingnya Rinso hari ini karena sudah dikenal banyak orang maka dia menjadi bagus? Itu juga jadi pertanyaan ya pada ujungnya. Brillo Box dan Campbell Soup kalau nggak salah Brillo Box ya malah kalau saya nggak salah itu sempat menang design award gitu pada waktunya. Dan ketika kita tahu dia sudah menang award sebetulnya ada kualitas di belakang itu ya kan, ada kualitas dan ada estetikanya tersendiri gitu, estetika desainnya. Jadi apakah ada estetika di produk massal? Ya ada tentunya. Kan jadi seperti itu bahasannya. Cuman apakah dia bisa disandingkan dengan karya seni? Nah itu juga jadi perdebatan pada ujungnya. Apakah hal yang remeh-temeh seperti karya populer bisa dianggap seni? Gitu. Itu pertanyaan yang
terakhir. Nah, saya perlu kasih note juga bahwa seni yang biasanya dibuat untuk massal itu seringkali dianggap berkonotasi rendah, kitsch atau negatif ya. Itu sebabnya seperti komik gitu, itu sangat sulit untuk masuk museum dan dianggap sebagai seni. Bisa dibawa masuk ke museum komik karena dia limited issue, misalnya terbatas, hanya keluar ya katakan 100 di dunia gitu misalkan. Bisa, itu sangat bisa. Tapi dia menjadi berharga di kaum kolektor. Dia tidak bisa menjadi level dikenal secara satu mendunia gitu ya, secara satu global itu sulit untuk nyampe status itu. Nah, itu kira-kira semoga bisa dipahamin sampai sini ya. Jadi sesuatu yang eksklusif tidak lagi menjadi eksklusif karena dia kehilangan aura satu-satunya itu. Ketika dia sudah bisa dibuat bermacam-macam. Nah, jadi apa yang bisa kita petik untuk dunia desain? Satu, sejak awal desain itu selalu bersifat fungsional, dan dengan fungsional berarti terbuka untuk kepentingan khalayak ramai di situ. Jadi udah naturnya bahwa dunia desain itu demikian rupa. Artinya kita bisa malah menggunakan referensi-referensi dari seni itu ketika zaman reproduksi mekanik itu memungkinkannya ya. Jadi malah justru desain itu ikut mengambil bagian dari demokratisasi tersebut dengan meminjam referensi-referensi dan bisa juga untuk menduplikasi barang-barang yang tadinya tidak terjamah. Ya, dengan kita bikin merchandise, dengan kita menggandakan lukisan Mona Lisa misalnya untuk keperluan desain tentunya ya, bukan untuk nipu orang atau apa-apa. Kita menjadi bagian dari demokratisasi tersebut. Gitu. Nah, yang kedua, kita akan mencoba bahas Adorno dengan industri budayanya. Nah, di sini ada video, tapi lagi-lagi saya tidak akan putar di sini, nanti kena copyright ya. Boleh coba ditonton aja di waktunya sendiri. Tapi saya akan coba bahas sedikit tentang Adorno dulu sebelum kita masuk lebih jauh. Seperti Walter Benjamin, Adorno itu seorang pemikir beraliran Marxis juga. Cuman bedanya dia bertolak belakang dengan pemahaman Walter Benjamin ya akan estetika seni. Jadi kalau Benjamin itu merasa bahwa ketika seni itu menjadi omnipresent, ada di mana-mana karena bisa dicetak banyak, massa bisa melihat, bisa mengkonsumsi. Kalau Adorno malah merasa bahwa sesuatu yang massal itu punya tendensi untuk diciptakan dan dikontrol menurut dia. Nah, dikontrolnya macam apa? Jadi ada agenda-agenda tertentu ya sebetulnya yang bakal Adorno bahas di sini. Nah, nanti kita coba lihat lebih lanjut apa itu industri budaya di sini ya. Nah, ini masih berhubungan dengan kapitalisme tentunya, dan ini adalah sebuah kritik jadinya. Nah, poin yang kedua sebagai konteks juga ya. Jadi kita perlu tahu kenapa dia berpikir demikian rupa, karena Adorno itu hidup di era di mana ada Perang Dunia Kedua di situ, dan dia bisa melihat bagaimana Hitler dengan kekuasaannya dia membentangkan sayap untuk gerakan fasisme dia ya di situ. Dan dengan dia fasis, dia harus mencoba mengontrol orang-orang Jerman itu melalui kontrol budaya tentunya. Jadi ya industri budaya itu. Dia harus bisa menggiring orang-orang ini supaya mendukung dia dengan caranya sendiri. Ya, ada banyak keputusan-keputusan politik yang dia ambil tentunya ya, sampai dia bisa mendapatkan dukungan dan bisa menjadi sekuat itu. Nah, Adorno sebetulnya tidak sepenuhnya membenci
seni massal gitu atau mass art. Tapi sebetulnya dia lebih menitik beratkan untuk mengkritisi dan menyerang industri budayanya sendiri yang ada di belakang dari semua gambaran-gambaran mass art itu. Tapi karena memang industri budaya itu menggunakan mass art atau barang-barang yang ada di dunia populer, maka estetikanya pun ikut diperangi secara nggak langsung sama dia. Nah, jadi seperti itu. Mungkin mass artnya sendiri, misalkan kalau kita tunjukin Adorno desain-desain vernakular misalnya kayak yang ada di Indonesia ya, lapak-lapak pecel lele itu yang dilukis-lukis tendanya, ya mungkin dia tidak membenci mass artnya sendiri ketika dia tidak mempunyai agenda industri budaya di belakangnya. Tapi begitu dia tahu bahwa itu ada industri budaya di belakangnya, mungkin dia akan langsung membencinya gitu atau mengkritisinya karena memang ada tujuan yang nggak bagus menurut dia di situ. Oke. Apa itu culture industry atau industri budaya? Jadi secara definisi kasar, industri budaya adalah bagaimana budaya diciptakan seperti barang dagangan. Nah, ini kembali lagi konsep kapitalisme ya di awal, bahwa ketika sesuatu diciptakan sebagai barang dagangan, dia butuh permintaan supaya bisa terjual, ya kan, si barang dagangannya itu. Nah, industri budaya ini tujuannya adalah menciptakan sebuah pemikiran di mana orang-orang jadi kepengen untuk membeli produknya. Nah, contohnya mungkin kayak begini nih, supaya memudahkan kalian memahaminya. Misalnya merek Guess, baju ya, dia menciptakan identitas perempuan muda yang berani, seksi, romantis misalnya. Nah, itu 3 hal itu. Jadi ketika seseorang merasa secara subjectivity dia, nah kalau kalian ingat konsep subjectivity itu jadi bagaimana dia melihat diri sendiri ya dari minggu lalu, ketika dia melihat produk itu dan dia merasa secara subjektif saya berani, saya seksi dan saya romantis, berarti kemungkinan besar dia akan terpancing untuk membeli produk itu. Kemungkinan besar loh ya. Jadi belum tentu 100% pasti bakal kena, nggak seperti itu. Berarti ketika orang itu cocok dengan pandangan akan dirinya, dia akan merasa komoditas barang itu, si gas itu cocok dengan dirinya. Nah, jadi ketika sudah diproyeksikan konsep bahwa tadi itu perempuan muda yang berani, seksi dan romantis itu, ya dia akan membeli. Jadi Guess secara tidak langsung dia tidak bisa menjual barangnya per se. Jadi maksudnya menjual barangnya apa adanya tanpa ada embel-embel. Mesti ditambahin embel-embel sama dia kan. Jadi ada sebuah industri budaya yang diciptakan di situ, bahwa perempuan itu harus agak berani cara pakai bajunya, harus agak ketat misalnya. Apakah itu sebuah standar kecantikan? Dan ketika standar itu ada di merek Guess, orang akan cari dan beli. Seperti itu. Kalau masih belum jelas, contoh kedua. Misalnya, kalau kita coba perhatiin merek mobil Honda misalnya, dia selalu menyuguhkan atau suka bawa-bawa istilahnya kecepatan, kekuatan gitu ya. Kita bisa mempelajari itu dari iklan-iklan mobil yang dia keluarkan, dari production shot-nya ya tentunya ya, yang untuk video itu dia menyuguhkan DNA balap selalu. Dan memang kalau kita coba perhatiin, mobil-mobil dia itu selalu tenaga kudanya lebih diprioritaskan dari mobil-mobil
merek tetangganya. Toyota misalnya tidak pernah menyuguhkan diri sebagai mobil balap, kecuali mobil yang di level-level tinggi yang lebih mahal ya. Tapi mobil dia pada umumnya tidak pernah disuguhkan untuk begitu. Jadi memang ada semacam budaya di situ, industri budaya yang dibangun, agendanya adalah menciptakan orang-orang yang cinta kekuatan, kecepatan, hemat waktu, ego mungkin bisa jadi begitu, bahwa segala sesuatu itu harus cepat, harus maskulin, harus mengeluarkan adrenalin dan lain sebagainya. Jadi ketika orang terpancing untuk, atau misalnya dia klop dengan ide itu, termakanlah dia dan mungkin dia akan beli merek itu. Seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat dengan kita memahami konsep industri budaya seperti ini, iklan-iklan yang kita lihat di luar sana gitu ya, di billboard gede-gede gitu, di TV dan lain sebagainya, itu hampir tidak berbeda dengan suruhan sebetulnya. Belilah produk ini, obey us katanya gitu, patuhilah kami, inilah suruhan kami untuk kalian membeli barang, secara tidak langsung ya. Makanya kenapa disebutnya seperti ini. Nah, Adorno, salah satu quote-nya dari buku itu, dia sebut, "The triumph of advertising in the culture industry is that consumers feel compelled to buy and use its products even though they see through them." Maksudnya they see through them itu mereka paham, mereka tuh diakalin, tapi tetap mereka mau beli. Jadi makanya di situ saya tulis, tertarik untuk upgrade iPhone-mu meskipun kalian tahu Apple sedang mengulur-ngulur produk yang lebih keren lagi. Ya, karena sudah tertanam kan di dalam kita bahwa saya setiap 2 tahun 3 tahun sekali misalkan harus punya iPhone baru. Karena kalau tanpa itu hidup saya tidak tenang, atau saya tidak bisa hidup, atau saya tidak bisa apa gitu, atau hidup saya tidak sempurna gitu. Itu kita sudah masuk ke dalam industri budaya artinya. Gitu ya. Contoh konkret mungkin saya sebagai gamer, secara nggak langsung saya sadar juga gitu bahwa setiap rotasi 5 tahun, 6 tahun, mungkin saya ada dorongan untuk punya konsol baru gitu. Itu terlepas dari apapun, dan saya sadar memang itu sudah menjadi sebuah kebutuhan yang kayaknya kalau saya coba untuk tidak turuti itu memang ada sesuatu yang aneh di situ. Ya gimana pun juga kita hidup di masa dimana kapitalisme itu menjadi paham dominan ya di dalam hidup dan ekonomi. Jadi memang sulit untuk kita memeranginya 100% dan menggulingkannya gitu. Itu mustahil rasanya kalau saya bilang sih. Kecuali memang kapitalisme betul-betul ketemu dinding batasannya dan sampai dia tidak bisa berjalan lagi. Tapi untuk sekarang saya rasa masih tetap menjadi sesuatu yang dominan. Jadi saya tidak mencoba untuk menjadi munafik ya di sini bahwa kita harus gulingin demokrasi, enggak. Bukan itu yang saya coba bilang ke kalian. Cuma maksudnya dengan kita menyadari ini secara kritis, kita tahu juga sampai batas mana kita bisa tercantol dengan semua panggilan-panggilan, godaan-godaan dari kapitalisme ini gitu ya. Itu yang mungkin kita jadi harus pahamin. Maka mereka selalu dalam tradisi kapitalisme itu mencoba menciptakan barang dagangan ya. Jadi otomatis komoditas kan tadi konsep itu, kalau kita kembali ke situ lagi.
Dari situ dia harus menciptakan sebuah fetish namanya. Nah ini saya kasih asterisk di situ atau tanda bintang. Jadi fetish itu sebetulnya hal yang diinginkan, hal yang diincar, hal yang menjadi kunci sebuah rangsangan gitu. Jadi misalnya fetish dari seorang desainer adalah PC spek tinggi. Fetish dari seorang pembalap adalah mobil yang cepat. Misalnya seperti itu. Walaupun kalau kalian mau bawa fetish dalam orientasi seksual, iya ada juga di situ. Jadi ya itu ngomongin semua hal-hal yang kinky itu dan penyimpangan seksual ya mungkin ya. Jadi ketertarikan terhadap benda yang tidak seharusnya dijadikan ketertarikan seksual seperti itu. Bisa ada juga fetish di situ. Tapi fetish yang saya omongin di sini bukan mengarah ke situ ya, bukan mengarah ke seksual. Nah, setelah fetishisme komoditas tersebut terbentuk, yang menjual bukan lagi produk itu sendiri, tapi agenda yang diusungnya. Nah, contohnya kita lihat sekarang. Ini kelas activity ya, tapi kita mencoba untuk membaca apa yang ada di sini. Kita mulai dulu dari gambar yang ada di kiri atas mungkin di situ. Ada tagar say it with Coke. Jadi katakanlah dengan Coca-Cola kan di situ. Kita bisa lihat label-labelnya, you are beautiful, all is well, terus ada apa tuh? Nggak ngerti saya dah yang terakhir. Tapi anyway, dia mencoba menjual keakraban dan ucapan baik dari situ. Jadi ucapan baik, itikat baik, apapun itu ya, good wishes lah pokoknya. Semua wish yang bagus-bagus, yang indah-indah. Inilah salah satu cara bagaimana industri budaya itu bekerja. Jadi dia menjual budayanya yang ada di belakangnya. Untuk mencapai itu, orang beli produknya. Seperti itu. Yang bawah, menjual kebahagiaan. Apa hubungannya Coca-Cola sama kebahagiaan? Jauh sebetulnya gitu kan. Oke, yang paling dekat gini lah. Orang minum gula itu menjadi bahagia karena endorfinnya naik. Oke, itu secara penjelasan secara saintifik. Tapi apakah minumin Coca-Cola itu bikin kamu jadi bahagia secara sebenarnya? Enggak. Sampah kan itu, apa hubungannya? Gak ada hubungannya. Tapi dia mengasosiasikan kebahagiaan dengan Coca-Cola. Di banyak iklan-iklan lain di Coca-Cola, bahkan kita bisa melihat bagaimana dia menunjukkan orang yang sedang berpesta di musim panas gitu kan. Di pantai, ketawa-ketawa semuanya, anak-anak muda. Ya itu yang direpresentasikan sama mereka. Mereka merasa bahwa Coca-Cola itu membuat hidup menjadi lebih baik gitu kan, yang mencoba dijual sama mereka itu. Jadi semakin besar produknya biasanya, ya tentunya nggak bisa kamu bandingin sama warung rokok gitu yang misalnya cuma jual coklat batangan produksi lokal gitu kan. Mereka nggak punya kebutuhan untuk bikin industri budaya seperti ini. Tapi ketika mereka butuh menjangkau lebih luas, boleh lihat aja Coca-Cola seperti apa. Dia jualannya dari tahun ke tahun sebetulnya sama-sama aja. Cuma air dikasih soda sama karamel, udah. Apalagi di belakang itu. Oke, dia punya banyak macam. Punya Diet Coke, punya Zero, punya Coca-Cola Cherry, punya Coca-Cola Vanilla, dan lain sebagainya. Oke, varian-varian. Tapi tetap barang dagangan utama dia Coca-Cola aja. Kan mandek kalau dia diem di situ. Maka dia harus menggunakan ini. Industri budaya itu. Ya. Dan yang terakhir adalah menjual energi hidup aktif. Perhatikan di situ bagaimana dia menggunakan rhythm. Refresh your rhythm. Jadi kalau seandainya kita sudah suntuk, minum Coca-Cola itu bikin kita seger lagi katanya. Atau kalau gambarannya anak muda, ya orang yang masih muda, kita jadi aktif kembali gitu. Ya padahal mau disambungin kemanapun juga nggak akan ada yang bener. Apakah Coca-Cola bikin orang sehat? Enggak, bullshit juga kalau dipikir gitu kan. Kalori tinggi, gula doang isinya. Mau setelah itu kamu lari berkilo-kilo juga kayaknya tetap aja merusak jadinya. Gitu ya. Terus bayangin juga bagaimana industri budaya itu sudah menjadi sesuatu yang besar banget. Boleh coba lihat dari potongan berita ini gitu ya. Fans menjadi senang sekali ketika BTS menyanyikan
iklan. Kalau kita pikir secara, ya kita sehari-hari nonton TV aja kalau ada iklan kayaknya sebel, ya kan? Tapi pada hari ini sekarang iklan itu bisa dirayakan gitu. Itu jadi sebuah keanehan memang kalau buat saya juga. Sesuatu yang tadinya tidak pernah kita rayain tiba-tiba jadi dirayakan sekarang. Apalagi dicantolinnya ke BTS. Gitu ya. Ini bukan karena saya nggak suka BTS sih, cuman bukan seharusnya sesuatu yang, ini kan orang cuman mencoba jual barang ke kamu gitu. Bayangin ada orang datang nawarin nasi uduk ke kamu, ngetok-ngetok rumah, terus dia dirayakan gitu, nanti dipestain ketika orang ini datang gitu kan, dikasih karpet merah ketika dia datang. Buat apa? Nggak masuk akal. Gitu. Jadi ada barang yang aneh di situ. Lagi latihan. Deteksi industri budaya. IKEA yang lagi panas-panasnya sekarang ada di Bandung. Kita mulai dari yang paling kiri. Everything you need itu toolbox cuma satu kuncinya, IKEA. Apa yang dia coba jual? IKEA itu dari awal udah konsep jualannya aja udah demokratis sekali. Coba kita bandingin sama toko furniture yang ada di, katakan yang gampang saya nyebut mungkin kalau nggak Informa, Ace Hardware kali mungkin ya, gitu-gituan. Di Informa dan Ace Hardware mungkin kalian bakal kerasa lebih diawasin sama banyak orang gitu yang ada di sana. IKEA kan nggak. Dia lebih demokratis dalam artian silahkan datang ke toko kami, yang mana toko kami itu juga / gudang. Silahkan ambil troli, ambil sendiri, taruh di troli, bayar, sampai rumah rakit sendiri. Ya kan? Jadi dia menyuguhkan ide kemudahan, demokratisasi, jadi tidak usah dirakitin orang, tidak apa segala macam. Mungkin orang merasa lebih enak dengan begitu. Atau saya pernah baca memang ada IKEA effect dan lain sebagainya itu ya. Jadi kayak agenda-agenda di mana mereka mencoba untuk bikin orang merasa comfortable, merasa worth it gitu ketika mereka bisa merakit sendiri dan lain sebagainya. Ya, saya sebagai orang yang kritis sebetulnya saya juga pakai barang-barang IKEA, cuman saya sudah belajar untuk membedakan ternyata kualitasnya tidak sebagus itu. Gitu kan ya. Karena ya saya pernah coba pakai gitu barang mereka dan emang pada rusak cepet. Karena memang dia dibuat untuk perputarannya lumayan cepat. Nah, jadi gitu. Nah, everything you need, apa yang dia coba keluarin dari situ? Menjual demokrasi dan kemudahan. Semua orang bisa rakit kok. Demokratis kan jadinya. Oke. Yang kedua, it might be hard to believe, but terus gambar bayi. Nah, ya mungkin kalian harus perhatiin juga di sini penggayaan yang dia pakai ya secara desain posternya. Simplistik banget, banyak negatif space di situ, kosong. Dia betul-betul mencoba menyuguhkan itu. Jadi memang kalau kita lihat dari Scandinavian design juga ya, gaya-gaya mereka itu biasanya clean, bersih gitu, banyak tempat kosong, warna-warna yang banyak ngeblok gitu ya. Itu lebih menciptakan kesan-kesan itu kayaknya ya, ketenangan gitu, bersih, mudah, ringan gitu. Rasa-rasa itu semua yang dia coba keluarin. Nah, terus apa yang dicoba dibilang di sini? It might be hard to believe, but gitu. Yang menjual kemudahan lah gitu, masih sama di situ. Terus yang terakhir di sebelah situ, home is a different world katanya. Make home count. Menjual kekeluargaan. Ya. Nah, kita bisa coba lihat tuh di situ gimana kita menganalisa iklan satu persatunya. Dan ini pastinya akan berguna buat tugas dan ujian akhir kalian nanti tuh.
gimana iklan-iklan itu kalian baca ya nanti. Nah, secara otomatis fetishisme itu bisa juga menjadi sebuah penjara. Penjara dalam artian gini. Karena bayangin kalau seandainya kalian cuman ngeliatinnya nyempelnya iklan gitu ya. Karena ini kan budaya masa nih sekarang nih, dunia populer, apa yang ada di luar sana kebanyakan adalah barang-barang yang populer, kecuali kita mencoba mencari sendiri. Kalau kita hanya bisa ngelihatnya dari benda-benda yang muncul ke permukaan, yaitu iklan, budaya populer, dan lain sebagainya, kita hanya tahu sedalam itu. Sedalam permukaan maksud saya, tidak bisa lebih dalam lagi. Jadi, ya seperti apa yang di sini dibilang ya sama Adorno. When the feeling cease on exchange value, it is no mystical transubstantiation. Dia bilang gitu, transubstantiation. It corresponds to the behavior of the prisoner who loves his cell because he has been left nothing else to love. Maksudnya gini, kalau seumur hidup kalian, misalnya kalian pakai Apple, ya, dan kalian terjual dengan industri budaya yang diciptakan oleh Apple, maka seumur hidup kalian hanya tahu itu. Tidak ada opsi lain. Kalau seandainya ada opsi lain pun, mungkin mereka akan menciptakan industri budaya yang sama. Jadi ya, di situ-situ aja. Jadi kita mencintai keterbatasan kita. Karena apa yang kita bisa lihat kan hanya sesuatu yang populer kan di luar sana. Adakah kalian yang meresearch dan tahu bahwa ada merek HP yang namanya Vertu? Ya mungkin ada yang tahu, HP mahal banget itu. Tapi kan siapa yang lihat? Gak ada. Nah, bahkan Adorno sempat bilang bahwa Walt Disney itu sebagai salah satu pabrik industri budaya yang berbahaya, dia bilang. Kalau nggak paling berbahaya atau mengerikan, dia bilang gitu. Kalau coba kita pikir lagi gimana Disney sebagai penjara ya, misalnya ya. Saya termasuk orang yang lahir di tahun 86. Dan di zaman-zaman itu di sekeliling saya semua konsumsinya Disney kalau buat anak-anak. Apalagi anak-anak kecil. Bayangkan, ya saya juga termasuk jadi salah satu orang yang berdampak ya. Ya boleh dibilang korban juga boleh sih. Termasuk salah satu orang yang menjadi korban bagaimana kita dicekokin Disney dari kecil. Saya familiar banget dengan cerita Lion King, dengan Aladdin dan lain sebagainya itu. Familiar banget. Dan ketika kita cuman bisa melihat atau menyempel film-film Disney, semua yang ada di luar Disney itu seolah-olah tidak menjadi standar yang kita bisa consider untuk tonton. Buat kita, agenda film anak-anak adalah seperti itu. Ceritanya jinak, tidak mencoba untuk bikin anak kecil upset ya. Sedih iya, tentunya bisa sedih, cuma maksudnya upset tuh dia tidak menyajikan kekerasan tentunya. Dia tidak mencoba menunjukkan nilai-nilai yang gimana ya, berakhir tragis gitu, tragedi gitu ya. Itu kan nggak pernah tuh dibikin gitu sama Disney untuk film-film yang dulu. Yang ke depan saya nggak tahu. Kalau anak-anak kecil, perempuan terutama, kita bisa lihat gimana dia menggiring dan membentuk budaya feminin ya. Lihat gimana Cinderella misalnya tuh, dengan kalau saya bongkar lebih dalam lagi tentunya ada bahasan politik gender nanti di situ ya. Masalah gimana perempuan itu dikungkung, kalau kayak Cinderella dibatasin jamnya. Tidak boleh menunjukkan harus dijaga modest gitu cara bertindaknya. Jadi sesuatu yang ya membatasi sebetulnya sih ya gitu secara opsi bertindak untuk perempuan. Tapi ya nanti jadi kemana-mana. Tapi anyway,
kita jadi terbentuk secara tidak sadar bahwa industri budayanya film anak-anak itu seperti itu gitu kan. Dan bahkan ide yang kita mau turunkan ke anak-anak kita nanti, kalau misalkan sampai saya punya anak, ya sedikit banyak itu akan membentuk cara saya menurunkan nilai-nilai itu ke mereka pastinya gitu ya. Kalau seandainya saya udah sadar bahwa ini menyebabkan ini dan itu, ya mungkin saya akan mencoba cari alternatif lain. Tapi bayangkan bagaimana kalau orang yang tidak sadar dengan industri budaya ini dan konsep ini dan tidak peka gitu ya. Nggak setuju sih boleh gitu, cuman kalau dia tidak tahu kan lebih kasihan lagi gitu. Gimana itu semua jadi bahan cuci otak tuh buat anak-anak ya. Boleh coba dibandingin, Disney itu sebetulnya banyak menjinakkan berbagai cerita. Winnie the Pooh dijinakkan habis sama dia. Cerita benernya tidak seperti itu. Siapa? Sleeping Beauty atau... Ya kalau nggak salah Sleeping Beauty berakhir dengan mati seharusnya kan karakter aslinya. Alice in the Wonderland juga berakhir dengan tragis seharusnya. Tapi versi Disney-nya enggak. Kan gitu. Jadi memang dari situ aja mereka sudah mencoba untuk menciptakan ya idenya sendiri ya jadinya. Supaya inilah cerita anak-anak yang kita comfortable gitu. Untuk berikan ke anak-anak untuk ditonton. Bayangkan lagi gimana Disneyland tersebar di seluruh dunia. Di Paris ada, di Amerika ada, di Hong Kong ada, di Tokyo ada gitu kan. Di Osaka bukan di Tokyo. Di mana lagi? Saya nggak tahu. Jadi nggak bikin di Indonesia, nggak tahu. Itu semua ya outlet propaganda dalam industri budaya sebetulnya gitu ya. Itu belum ngomongin tentang gimana kita beli merchandise, gimana kita beli CD-nya, gimana kita beli DVD-nya untuk nonton gitu kan. Semua barang-barang itulah. Yaitu industri besar jadinya ya, kapitalisme. Oke, jadi apa yang bisa kita petik dari sini? Nah, saya mau menggarisbawahi ini seperti pedang mata dua ya. Pertama, walaupun kita kalau kita melihat Adorno sendiri, dia sifatnya kritis terhadap sistem kapitalis. Dia benci dengan kapitalis. Tapi buat kita yang mempelajari ini, bukan berarti kita harus mengikuti dia jadi benci kapitalis mutlak. Seperti itu. Enggak. Malah kita sebetulnya bisa memahami bagaimana masyarakat bekerja, terutama apa yang mampu menggiring mereka untuk membeli. Ya kan? Maka permintaan akan produk tidak selalu hanya berdiri sendiri. Contohnya makanan Korea akan sulit laku apabila industri budaya dan ideologi K-pop atau K-drama tidak muncul ke permukaan. Gitu. Kosmetik-kosmetik Korea tidak akan muncul ketika kita tidak bisa melihat estetika kecantikan perempuan-perempuan Korea atau bintang-bintang K-pop Korea itu gitu. Jadi memang dari sini kita terbongkar ya sistemnya. Jadi estetikanya adalah gimana sesuatu itu bisa menjadi indah ketika dia dikaitkan sama sesuatu yang lebih tinggi, yaitu ya jualan industri budaya itu sebetulnya. Jadi produk itu menjadi sublim ketika dia bicarain barang yang bukan hanya produknya sendiri. Kan beda ya bunyinya, coba bandingin. Minum yogurt ini karena yogurt ini enak. Bandingin sama minum yogurt ini karena yogurt ini membawa kita pada kehidupan yang lebih sehat, umur yang lebih lama. Beda kan tentunya ya jadinya. Ngomonginlah ideal jadinya, ide yang dijual selalu, budayanya yang dicari seperti itu. Nah itu yang kita bisa pelajarin dari Adorno terutama ya, memahami tentang kritiknya tapi juga memahami gimana cara masyarakat kerja. Jadi buat kalian yang desainnya nanti banyak mengarah ke bikin grafis untuk iklan ya, tolong keep in mind bahwa ada industri budaya itu di belakangnya. Oke. Nah berikutnya ada Guy Debord. Ini orang Prancis jadi bukan Guy sih bacanya, Guy Debord.
Ini tuh mirip-mirip sebetulnya sama culture industry tadi. Cuman tentunya di sini lebih ngomongin tentang spectacle. Nah, bukunya ada di situ, saya udah taruh, silakan diklik nanti kalau kalian mau baca. Ini tuh sebetulnya pada era ketika dia diomongin, dia belum ngomongin sosial media. Dia masih ngomongin media massa dan iklan secara umum. Jadi ini tuh sudah ngomongin tentang bagaimana sudut pandang, penampilan dan tampilan itu menjadi obsesi dari banyak orang kebanding mengalaminya sendiri. Nah, yang dimaksud gini. Jadi masyarakat hari ini tuh menjadi objek yang gampang digiring, dipersatukan dengan tampilan atau menuju sebuah cara pandang. Ya, nah kita pakai contoh. Ini bersebelahan tentunya dengan industri budaya, tapi ini tuh lebih gimana secara tidak sadar pengenalan kita akan sesuatu yang visual itu terbentuk. Jadi kalau industri budaya itu kita lebih mencoba, lebih suka dengan agendanya. Kalau di sini kita lebih ke kebiasaan visual jadinya ya. Jadi misalkan dari gambar yang paling kiri, kalau kita coba bahas, ada spektakel bahwa orang sukses itu menggunakan Apple, iPhone maksud saya. Terus ada spektakel juga bahwa seorang laki-laki itu harus berotot, idealnya ya di situ. Yang tengah ada spektakel bahwa kecantikan adalah menunjukkan kulit, showing some skins, kayak gitu. Coba kalian perhatiin hari-hari ini, mereka yang selfie atau difoto sama temannya atau apapun untuk Instagram, banyak banget yang nurun-nurunin baju supaya pundaknya kelihatan. Itu udah bentuk showing some skins sebetulnya. Tanpa sadar, kalau misalnya saya tanya, kalian ada yang melakukan itu, kenapa kamu lakuin? Ini saya bukan melarang ya, maksudnya saya nanya kenapa kamu lakuin. Kan kadang-kadang mungkin ya habis di luar sana banyak yang ngelakuin juga, kan banyak jawaban kayak gitu ya. Nah, itu adalah pandangan yang sudah terbentuk gara-gara kalian menyempel segitu banyak gambar di Instagram, di sosmed. Orang-orang melakukan itu, maka kamu ikut melakukan juga gitu. Nah, itu spektakel jadinya ya. Terus menyodorkan diri untuk diobjektifikasi, apalagi kalau perempuan. Apakah itu standar? Menjadi standar, tapi tidak harus sebetulnya. Tapi kenapa kita menjadikan kalau kita cantik dan kita bisa diobjektifikasi itu, kita mendapat pengakuan di sosmed. Dan maka kita mendapat kepuasan dari situ. Ya kan? Ya, itu gimana cara spektakel bekerja. Jadi kalau kalian udah tahu spektakel itu apa, coba ketika sebelum melakukan sesuatu dipikir dulu. Lagi-lagi ini bukan melarang, dipikir dulu. Dari mana asalnya dan datangnya itu sampai kamu mau ikut melakukan itu juga. Kalau dirasa berfaedah buat kamu, ya udah silakan. Ya katakan kalau kamu kerja sebagai seorang model, kamu nggak showing some skins dan tidak mau diobjektifikasi, ya nggak akan jadi model lah ya, gitu kan, nggak mungkin. Cuman yang saya maksud, coba pikirin kenapa kamu mau melakukan itu, gitu. Yang tadi ya, untuk foto-foto hanya sekedar untuk Instagram misalkan. Kalau emang untuk keperluan profesional ya oke, nggak apa-apa. Terus yang gambar kanan, orang duduk di mobil mahal dengan tas itu, terus ada anjing misalnya apa. Saya hanya membaca sebagian ya, saya nggak coba membaca yang lain, walaupun bisa dibaca lebih dalam lagi sih itu. Kekayaan adalah punya mobil Bentley, punya tas LV. Tapi bisa juga dibaca kekayaan adalah punya mobil seperti itu, hidup di area suburban seperti begitu,
punya pet, punya anjing ya, atau punya hewan peliharaan, berdandan seperti itu misalnya, ya bisa-bisa aja. Nah, itu menjadi spektakel kan. Secara nggak sengaja bayangin ketika kamu harus kalau kamu menyuguhkan orang 10 gambar setiap hari, dan gambar macam begini yang kamu tunjukin ke orang, misalnya ke perempuan yang begini semua, yang showing some skin semua, buka-buka gitu ya. Di akhir tahun itu mungkin sedikit banyak pikiran dia akan berubah. Ide kecantikan adalah buka-bukaan. Padahal itu adalah mitos budaya, sama apa yang kita udah bahas di minggu lalu. Ya, yang diobrolin sama Roland Barthes itu. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak sadar dengan itu. Nah, yang barusan kalian lihat itu adalah cara pandang atau spektakel ya. Jadi spektakel itu hadir dan mempersempit nilai standar yang bisa diterima lewat bombardir gambar yang muncul di media massa. Jadi pada era kita sekarang ya, dia menjadi sosmed. Kalau dulu waktu di zamannya dibahas sama Guy Debord, maka media massa, iklan, surat kabar, TV, radio, seperti itu ya. Nah, jadi itu semua spektakel itu ketika dia terbentuk, lama-lama dia menjadi mitos budaya. Kalau berdasarkan Roland Barthes ya. Nah, di sini saya mau coba bedain dulu antara industri budaya sama spektakel, karena ini memang sebelah-sebelahan. Industri budaya itu lebih ke agendanya. Dia menciptakan permintaan lewat menjual budaya. Spektakel itu menciptakan sudut pandang yang dijadikan standar, dijadikan benchmark gitu. Terus industri budaya itu dia sifatnya perwakilan dari penjualan produk. Kayak tadi, Coca-Cola. Dia udah nggak bisa lagi hanya jualan air, soda, karamel. Maka dia harus jualan ide-ide besar. Maka ide-ide besar itu menjadi perwakilan Coca-Cola, ya kan? Kebahagiaan itu menjadi proksi dari Coca-Cola. Sedangkan spektakel dia murni membuat terjadinya mitos budaya gitu, yang kayak tadi. Cewek yang cantik itu harus berani nunjukin kulit. Ya udah. Maka terbentuk lama-lama mitos budaya bahwa cewek yang cantik itu kalau difoto harus kelihatan bahunya mungkin. Kayak gitu. Padahal kan enggak, mitos. Nah, akibat spektakel tentunya jadi kita banyak banget barang-barang yang terdorong untuk kita konsumsi ya. Gara-gara tidak sengaja kita melihat misalnya orang yang tadi nyetir mobil seperti itu, punya anjing, punya tas Louis Vuitton, secara nggak langsung kita mulai mengukur diri atau mengkomodifikasi diri jadinya. Untuk mencapai standar itu, kita juga harus punya tas LV, kita juga harus beli mobil yang kabriolet bisa dibuka atasnya. Kita harus mungkin punya binatang peliharaan juga gitu ya. Nah, itu muncul karena spektakel tadi gitu. Jadi kita terdorong untuk mengkonsumsi dan mengikuti standar yang ada. Tapi yang lebih parah dari spektakel adalah tadi itu ya, mengikuti standar yang ada menjadi mitos budaya di situ. Nah, kalau kita ngomongin masalah mengkonsumsinya sendiri, maka ya ini kembali lagi ke konsep kapitalisme tentunya ya jadinya. Bayangkan gimana kalau seseorang itu didefinisikan dari merek yang dipakai. Gimana seseorang itu misalnya, oh suka banget sama sepatu Zara misalkan. Ya berarti setiap kali kamu lihat dia dan dia pakai sepatu Zara, oh itu pasti si itu gitu, kamu udah kenal. Ya ngeri ya gimana kita didefinisikan oleh merek gitu jadinya. Kita manusia, kita bukan merek. Jadi ngeri. Makanya identitas seseorang dikritik di situ sama salah satu karya di sini oleh Barbara Kruger, I shop, therefore I am. Bukan lagi I think, therefore I am. Itu René Descartes kan. Di sini udah ngomong I shop, therefore I am.
saya harus berbelanja dulu, saya baru berada. Ngeri kalau kita pikir. Oke. Nah, di zaman-zaman 50-an gitu ya, di era-era vintage di situ. Kalau kita lihat dari ilustrasi, iklan, bahkan dari fotografi di situ, diciptakanlah tuh perempuan-perempuan seperti itu ya. Saya juga kadang-kadang suka aneh ngelihatnya, kayak kalau kalian coba bandingin waktu kalian yang suka nonton seriannya Marvel tuh, kayak kemarin ada WandaVision gitu ya, itu kan kira-kira dia meminjam dari era-era ini ya, dimana tahun berapa tuh kira-kira ya, setelah Perang Dunia Kedua lah di situ, tahun 50 lebih, 60, 70 ke situ, bahwa ibu rumah tangga itu kayaknya berdandannya formal banget gitu kalau ditunjukin ya. Itu sebuah spektakel yang mereka coba tunjukin juga gitu, bahwa untuk mencapai sebuah status yang dianggap kaya, orang yang bisa enak hidupnya gitu, itu tuh berdandannya demikian rupa gitu. Ibu-ibunya setiap hari pun agak formal dandanannya gitu kan, pakai sepatu hak tinggi di rumah. Ngapain kalau dipikir, dia nggak kemana-mana. Tapi proyeksi itu yang dia coba tunjukin kan di situ, bahwa keren gitu, dengan ini semua kita lebih bisa bergaya gitu dan lain sebagainya itu. Begitu juga dengan Lucky Strike rokok itu kan, forever and ever di situ. Itu juga udah jelas banget jadi mitos budaya juga gitu ya. Cowok yang merokok Lucky Strike itu cowok gentleman katanya, setia sama istrinya. Ya iya, di gambarnya gitu kan, nggak tahu kehidupan aslinya, dia udah ngerokok itu pulang istrinya dipukulin sama dia. Gawat juga kan. Nah, jadi cara kerja spektakel di situ, ini saya ambil langsung dari bukunya. Menurut Debord, the spectacle is capital accumulated to the point that it becomes images. Tuh. Jadi spektakel itu ya diciptakan oleh modal tadi yang diakumulasikan sampai dia menjadi gambaran. Seperti itu. Terus di situ dijelasin lagi sama dia, masih dari halaman yang sama. In the spectacle's basic practice of incorporating into itself all the fluid aspect of human activity so as to possess them in a congealed form, supaya mereka bisa dirasuki di dalam bentuk congeal tuh, kalau kayak darah yang ngumpul bersatu dia jadi mengental ya dalam bentuk yang kental, and of inverting living values into purely abstract values kayak tadi tuh. Jadi kualitas hidup menurut spektakel itu diciptakannya ibu-ibu yang enak hidupnya adalah ibu-ibu yang punya perabot, dandannya kayak begitu gitu. Dia punya waktu banyak untuk dandan, kelihatan bagus setiap hari gitu ya, kelihatan cantik, nggak banyak ngabisin waktu untuk ini dan itu. Ya padahal kenyataannya kan ibu rumah tangga juga sibuk ya gitu kalau dipikir. Jadi memang kita nggak bisa menerima mentah-mentah. Tapi ada banyak tradisi di mana orang menerima dan sudah biasa banget gitu ya, di mana kita menerima apa adanya yang disodorkan oleh media massa kepada kita. Nah, disitulah kalau kita tidak kritis terbentuk spektakel. Ya. Nah, terakhir ada juga grup yang sebetulnya mencoba untuk melawan terbentuknya spektakel ini. Karena memang kalau kita biarkan berlarut-larut, spektakel ini sebetulnya bisa mencelakakan orang, dalam artian mereka menangkap pesan yang salah atau sampai pada konklusi yang salah. Ya, yang paling gampang untuk diomongin ya misalnya seperti tadi itu. Kalau orang hidupnya kaya, mereka akan mencoba untuk menunjukkan diri bahwa mereka kaya. Itu ditunjukin mungkin untuk show off ya jadinya di luar itu. Dan itu menjadi sangat sulit untuk diikuti terus-menerus kalau seandainya dia hanya sebuah
proyeksi dari gambaran yang ada. Misalnya, orang hari ini pengen kelihatan kaya dengan punya iPhone, tapi nggak kuat beli. Apa yang terjadi? Lihat di luar sana, ada banyak orang yang menyewakan HP untuk sehari jadinya ya. Mulai ada bisnis itu. Sehari pinjem 400.000. Bayangin, jadi itu sudah muncul karena orang mementingkan image dibanding kenyataan. Sewa tas mahal gitu, sewa laptop mahal, ya, banyak, udah ada. Ya, jadi memang korban itu sebetulnya sudah berjatuhan dan udah banyak. Maka buat kalian yang bisa berpikir kritis dan punya pengetahuan akan pandangan ini, ya mencobalah untuk memandangnya dari sudut yang lebih objektif lagi. Jadi tidak segala hal itu harus diikuti apa adanya. Ya, estetika itu yang ada di sosial media belum tentu estetika yang bahasannya dalam. Bisa jadi dia hanya sebuah ajakan-ajakan yang sifatnya cuma di permukaan aja. Ya, jadi seperti itu kira-kira bahasan kita hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Nanti kita akan bahas lagi bahasan-bahasan kelanjutan. Jadi kira-kira selepas dari tahun 1980 mungkin kita akan lari sedikit ke pop art dan yang lainnya. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di rekaman berikutnya.